Nah, jadi kemarin itu ya kita sampai dengan yang namanya siklus Carnot dan juga Rankine ya. Nah, nanti kelanjutannya itu adalah pada internal combustion engine. Nanti ini yang akan saya share videonya, yaitu ada 3, yaitu ada yang pertama auto engine, kemudian yang kedua itu adalah diesel engine, dan yang ketiga adalah um, gas turbine engine ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ya, sebenarnya kalau uh, siklus Otto ini nanti yang akan menjadi istilahnya siklus Otto ya. Jadi Carnot cycle ini nanti yang akan menjadi basic untuk pengembangan mesin-mesin lainnya. Nanti itu akan ada perbedaan pada tiap tahapannya gitu ya, atau tiap lintasannya. Nah, itu kalian harus paham di mana perbedaannya. Nanti prosesnya yang terjadi di dalam situ apa aja gitu ya. Jadi kalau Carnot cycle ini kan yang kondisi idealnya ya, kondisi ideal ya nanti diapalkan jadi ada penguapan, ekspansi, kondensi, kompresi gitu ya. Nah, nanti dikembangkan ke dalam internal combustion engine ya. Nah, internal combustion engine ini ada combustion berarti di dalamnya nanti ada pembakaran gitu ya. Tapi nanti karena pembakaran itu kompleks, maka disederhanakan nanti menjadi proses penambahan panas gitu. Dan nanti untuk idealisasinya itu menggunakan fluida kerjanya atau working fluidnya adalah udara. Jadi supaya secara termodinamika nanti mudah dianalisis. Nah, untuk internal combustion engine itu nanti ada 3 ya sebenarnya piston engine ini yang disebut dengan reciprocating engine ya. Nah, ini tuh namanya reciprocating engine itu berarti mesin yang bekerja bolak-balik. Nanti ada yang namanya motor bakar auto engine dan ada motor diesel atau diesel engine. Nah, motor bakar ini yang menggunakan bahan bakar bensin. Jadi seperti motor, mobil yang berbahan bakar bensin, maka nanti cara kerjanya itu adalah dengan menggunakan siklus Otto ya, maka disebut dengan auto engine. Kemudian kalau mesin-mesin yang berbahan bakar solar ya disebut dengan mesin diesel ya, maka nanti kita cara kerjanya itu mengacu pada diesel engine. Nanti ada siklusnya untuk diesel engine. Dan yang 2 dan 3 ini turbine engine, ini bukan termasuk reciprocating ya, ini beda sendiri ya. Turbine engine, jet engine ini nanti aplikasinya itu adalah pada pesawat ya, pesawat angkasa gitu ya, dan juga nanti pada roket. Nah, nanti itu akan berbeda siklusnya gitu. Nah, itu nanti yang perlu Anda pahami itu adalah nanti dibentuk ini ya, dibentuk dari tahapan siklusnya ya, di mana nanti misalnya nih dari C ke D itu apa, kemudian D ke A itu apa, A ke B itu apa, B ke C itu apa, dan dari siklus Otto ini apa yang berbeda dengan siklus Carnot misalnya. Nanti kalian harus tahu perbedaannya ada di mana ya. Nah, nanti ketika kalian belajar ya, istilahnya adalah menonton video sampai dengan diesel engine, kalian juga harus paham ini tahapan siklusnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti perbedaannya dengan auto engine itu di mana gitu ya. Ini sudah ada saya tekankan perbedaannya dan saya harap Anda nanti mau memahami ya. Jadi bukan berarti kalau video terus merasa tenang, tidak. Jadi saya harap merasa santai tidak gitu ya, tapi saya harap tetap ditonton ya, karena siklus-siklusnya ini itu akan terbawa nanti ya sampai dengan refrigerasi dan apa namanya liquefaction juga pakai siklus juga. Nah, hal yang sama nanti ketika Anda juga belajar di gas turbine engine. Nanti
di sini siklusnya seperti apa, perbedaannya dengan Otto dan diesel itu di mana. Nah, nanti kalian harus tahu ya. Jadi kapan-kapan nanti saya tanyakan gitu ya, apa perbedaannya antara Otto dengan Carno, terus apa perbedaannya antara Otto dengan diesel dan apa perbedaannya antara diesel dengan Otto dan apa nih namanya Brighton ya atau si gas turbine engine ya. Nah, jadi gas turbine engine ini ya yang ada di pesawat ya itu dia ini diidealisasi dengan yang namanya siklusnya itu adalah siklus Brighton. Nah, nanti seperti ini. Nah, nanti di sini itu ada yang namanya rasio kompresi, rasio ekspansi, rasio tekanan, itu kalian harus tahu ya. Dan yang penting lainnya ya ketika kalian belajar tentang power ini ya atau pembangkitan power dengan heat ini kalian harus tahu gitu loh. Jadi misalnya pertama kali biasanya yang diketahui itu data yang mana. Kemudian kalau kalian mau mencari efisiensi dari siklusnya itu bagaimana caranya. Misalnya kalau tidak diketahui atau misalnya kalian ingin mencari efisiensi dari temperatur, gimana cara mencarinya? Misalnya nanti dari A kemudian dicari ya, mencari B dari A. Nah, di sini apa yang bisa digunakan, data apa yang bisa digunakan. Kemudian mencari temperatur C pada lintasan BC. Nah, itu nanti data apa yang dibutuhkan. Hal yang sama seperti itu. Nanti sudah saya, insya Allah sudah saya apa ya jelaskan di videonya. Semoga bisa dipahami. Dan kalau tidak, misalnya kalian merasa bingung, silahkan bertanya gitu ya. Tapi nanti akan saya berikan PPT kosong ya. Jadi nanti saya tuh bingung ya gimana caranya supaya kalian itu mau menonton karena beberapa terus terang ya, jujur ya, beberapa dosen juga mengatakan asinkron itu tidak efektif karena mahasiswa cenderung tidak menonton videonya seperti itu ya. Cenderung ya, bukan cenderung kan berarti tidak semua gitu kan ya. Nah, saya harapkan gimana ya caranya biar kalian semua itu menonton. Jadi nanti akan saya berikan PPT, kemudian pada bagian rumus-rumus ini mau saya hilangkan ya. Nanti saya harapkan sambil nonton videonya, ini sambil kalian nanti menulis ya rumusnya ulang pakai tangan gitu ya. Nanti terserah gitu ya gimana mau nulisnya, mau di print terus di scan atau misalnya mau dengan menggunakan apa pen ya dan seterusnya pokoknya bebas. Yang penting saya mau di sini diisi ya, diisi sesuai dengan video
Ya, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya karena memang saya tuh sebel ya sama PLN-nya Sleman ya. Terus terang gitu ya, selama tinggal di Jogja itu nggak ada hujan, nggak ada angin, kadang suka mati lampu ya. Apalagi hujan sedikit, geledek-geledek ya, guruh gitu. Nah, mati lampu dia gitu ya. Baiklah ya, semoga tidak ada halangan lagi ya. Mungkin tadi saya lupa berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi eh kita lanjut ya, masih di pembangkitan uh, istilahnya energi ya. Jadi apa, production of power from heat-nya tadi sampai di ini ya rencananya ya, nanti supaya kalian menonton videonya itu saya harapkan nanti kalian mengisi apa namanya halaman-halaman yang saya kosongi ya, diisi dengan apa yang harus diisi sesuai di video gitu ya. Nah, itu seperti kalian nanti harus memahami ketika ada suatu kasus, kira-kira dari soal ini yang diketahui itu pada posisi yang mana, itu harus tahu ya. Nah, itu nanti kalian mungkin bisa cari tahu di latihannya. Baik, nah semoga untuk pengantar sebelum menonton video ini ya bisa membantu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas yaitu materi bab 9 yaitu tentang refrigeran dan liquefaction ya. Nah, ke sini share ya. Nanti saya baru membuat materi yang sampai refrigeran ya. Untuk yang selanjutnya itu belum saya buat ya. Nah, ini tentang refrigeran dan liquefaction yaitu pada bab 9. Nah, nanti itu banyak sekali aplikasinya di pabrik ya, di industri. Nah, ini sebenarnya prinsip dasar dari refrigerasi ya, ini adalah memindahkan panas dari sumber temperatur yang rendah ke sumber yang memiliki temperatur yang tinggi ya. Supaya itu terjadi harus dengan bantuan dari luar ya, berupa kerja. Jadi kalau kalian ingat ya pada bab 5.1 ya, pada bab 5, gambar 5.1 ini ada gambar yang sebelah kiri ini adalah Carnot engine, yang sebelah kanan ini adalah Carnot refrigerator dan heat pump. Nah, kalau pada Carnot engine ini panas itu diambil dari hot reservoir ya, kemudian dibuang di cold reservoir. Nah, sehingga nanti dia akan menghasilkan kerja. Nah, kalau refrigerator itu kebalikannya, di mana panas itu diambil dari cold reservoir, artinya adalah di sini temperaturnya lebih rendah dan dibuang pada hot reservoir yang temperaturnya lebih tinggi ya, seperti kalau kalian bayangkan AC gitu ya. Nah, itu kan misalnya nih AC kita disetting pada suhu 25 derajat Celcius ya kan. Nah, itu kan AC itu kan mengambil panas ya dari 25 derajat Celcius dalam space ruangannya itu, kemudian dibuang keluar, di mana di luar itu temperaturnya kan lebih tinggi dari 25 ya, misalnya 30 sampai 33 derajat Celcius. Nah, itu merupakan gambaran dari refrigerator gitu ya. Nah, supaya ya kan pada istilahnya secara spontan itu kan panas. Nah, kenyataannya kalau refrigerator ini dia panasnya dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Supaya ini bisa terjadi, maka harus ditambahkan kerja. Nah, oleh karena itu, seperti pada kalimat yang pertama tadi, ya, memindahkan panas dari sumber yang temperaturnya rendah atau cold reservoir ke sumber yang temperaturnya tinggi atau hot reservoir. Nah, itu supaya bisa terjadi harus dengan bantuan kerja dari luar. Nah, jadi apa sih tujuan dari refrigerasi
refrigerator ini, jadi tujuan dari alat-alat refrigerator ini adalah untuk menghasilkan temperatur di bawah temperatur lingkungan, ya, seperti kulkas. Kulkas itu kan refrigerator ya. Kalau kalian buka kulkas itu kan dingin ya, artinya kan temperatur di dalamnya, katakanlah misalnya di freezer itu ya, negatif 10 misalnya 10 derajat Celcius itu kan di luar itu temperaturnya kan di atas itu ya sampai 33 misalnya kalau di Jogja. Nah, artinya itu kan panas diambil dari cold reservoir, dibuang ke hot reservoir, dibuang ke lingkungan ya, ke suhu yang 33 derajat Celcius. Nah, ini tadi gambarannya. Jadi untuk menghasilkan temperatur di bawah temperatur lingkungan. Nah, bagaimana kepentingannya dalam industri? Ini ada banyak ya. Ini hanya beberapa contoh, tapi nanti silahkan kalian cari yang lain. Jadi misalnya untuk pengawetan bahan-bahan makan ya, seperti kulkas atau freezer gitu ya. Kemudian untuk air conditioning AC ya. Kemudian untuk mengontrol reaksi kimia. Jadi misalnya reaksi fermentasi gitu ya, reaksi-reaksi yang membutuhkan temperatur yang rendah, ya, itu membutuhkan refrigerator. Kemudian juga untuk memisahkan zat-zat ya seperti pengembunan uap ya, liquefaction ini kan pencairan, kemudian untuk cryogenic engineering di mana di sini membutuhkan suhu yang sangat rendah sekali. Jadi misalnya pada LNG untuk misalnya pencairannya butuh sampai negatif 100 ke atas. Nah, itu kan butuh sistem ini. Kemudian juga untuk membuat nitrogen, oksigen cair itu kan juga membutuhkan refrigerasi. Nah, ada dua macam siklus ya untuk peredaran refrigeran. Peredaran, jadi maksudnya peredaran ini di dalam siklus itu kan sebenarnya si working fluidnya, si refrigerannya itu kan muter-muter ya dari misalnya nih dari evaporator, kemudian nanti dia dikompresi masuk ke kondenser, kemudian nanti dia akan diekspansi pakai throttling atau pakai turbin, balik lagi nanti ke evaporator. Nah itu kan peredarannya seperti itu ya. Nah, peredaran refrigeran itu ada dua, jadi ada kompresi dan ada absorpsi refrigeration. Nah, untuk yang hari ini kita akan yang kompresi ya, kompresi refrigerasi. Nah, karakteristik yang ada di dalam refrigerasi itu nanti yang pertama adalah COP atau coefficient of performance ya, disebut dengan apa ini? Halo? Apa namanya? Omega. Ah? Omega, Bu. Omega ya, omega. Nah, omega atau atau coefficient of performance itu sama dengan heat absorbed at the lower temperature dibagi dengan networknya, atau sama dengan istilahnya bahasa Indonesianya adalah panas yang diserap pada lingkungan yang temperaturnya rendah dibagi dengan kerja bersihnya ya, total kerja bersihnya sama dengan QC per W ya. Nah, panas yang diambil pada temperatur rendah itu nanti alatnya itu adalah yang evaporator ya. Jadi nanti sebenarnya refrigerasi itu ya, pendinginan itu terjadi si alatnya itu adalah si evaporatornya gitu. Nanti supaya balik lagi ya pakai siklus, ada kompresi, ada kondenser, ada ekspansi. Nah, tapi proses refrigerasinya itu terjadi di alatnya namanya evaporator itu ya. Selain COP nanti juga ada karakteristik lain dari sistem refrigerasi adalah kapasitas refrigerasi. Jadi berapa sih jumlah refrigerannya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi temperatur dan tekanan pada bagian penyerapan panas yaitu di evaporator dan pembuangan atau pelepasan panas di kondenser. Nah, oleh karena itu ya nanti kalian harus tahu siklusnya ya. Maka di sini mulai dari pembangkitan power tadi itu ya sampai dengan sini kita mainnya siklus terus ya. Nah, jadi yang pertama ya ini adalah tadi sudah saya terangkan ya,
Carnot refrigerator. Nah, namanya Carnot itu berarti dia kerjanya ideal ya. Jadi nanti di sini efisiensinya itu adalah efisiensi yang maksimal karena dia bekerjanya ideal. Padahal aktualnya tidak seperti itu ya, tapi dianggap ideal ya. Dianggap ideal, maka nanti efisiensinya besar. Nah, ini hanya gambaran, tetapi nanti yang membedakan antara Carnot engine dengan Carnot refrigerator gitu ya. Kalau tadi sudah ya, sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau Carnot engine, dia itu mengambil panas dari hot reservoir, dibuang ke cold reservoir dan menghasilkan kerja. Kalau Carnot heat pump dan Carnot refrigerator, dia nanti mengambil panasnya pada bagian cold reservoir, dibuang ke bagian hot reservoir, dan supaya ini bisa terjadi, maka dia memerlukan kerja. Oke, jadi gambarannya ya yang ada di dalam AC kulkas itu seperti ini ya. Jadi nanti ada bagian-bagiannya ya untuk refrigeran itu ada evaporator, kemudian ada kompresor, ada kondensor dan juga ada ekspansi, alat untuk ekspansi. Nah, alat ekspansinya nanti bisa turbin, bisa juga expansion valve atau throttling ya, pakai throttle gitu. Nanti tergantung, kalau tekanannya terlalu tinggi, ya makainya turbin. Tapi kalau tekanannya tidak tinggi, cukup dengan menggunakan throttling valve ya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa refrigeran ini adalah heat pump atau pompa kalor ya, yang menyerap kalor dari space yang bertemperatur di bawah temperatur lingkungan dan membuangnya ke membuang kalornya ke lingkungan di mana temperaturnya lebih tinggi gitu ya. Ya bayanginnya kulkas sama AC gitu aja. Jadi penyerapan panas QC di sini itu terjadi secara isotermal pada suhu yang lebih rendah ya, dilambangkan dengan TC. Kemudian pembuangan panasnya QH ya secara isotermal juga dan dibuang pada suhu yang lebih tinggi yaitu TH. Nah, supaya kondisi ini bisa terjadi, maka dibutuhkan kerja ya. Kerja yang masuk ke dalam sistem ya di sini ya. Kompresor di sini kerja dalam sistem. Nah, kerja bersihnya itu rumusnya W-nya itu sama dengan min QC ditambah dengan QH. Untuk QC karena dia menyerap panas dalam artian sistem diberikan panas maka tandanya positif. Sedangkan kalau QH karena dia ini melepas panas maka tandanya negatif di mana sistem itu mengeluarkan panas ya sehingga negatif. Nah, kalau kita lihat di sini ya dirubah ke dalam bentuk TS diagram ya. Untuk 1 dan 4 ya ini pada evaporator ini terjadi pada temperatur konstan sama halnya dengan yang 32 ya, yang di kondenser, yang pembuangan panas itu terjadi pada temperatur konstan. Nah, hal-hal yang seperti ini itu yang harus kalian pahami. Jadi ketika nanti kalian mengaplikasikan rumusnya tahu ya. Jadi kalau misalnya pembuangan panas pada temperatur konstan itu nanti yang dipakai seperti apa rumusnya. Sama halnya dengan yang di sini juga ya, jadi pemasukan atau penambahan panas pada temperatur konstan. Sama halnya juga nanti yang di sini ya. Kalau ini kan turbin dan kompresor ya, turbin dan kompresor di sini diasumsikannya dia bekerjanya isentropis, sehingga nanti kita bisa lihat di sini pada titik A ya, berarti kalau isentropis untuk kompresor maka nanti S1 itu sama dengan S2 ya. Hal yang sama untuk turbin ya karena dia isentropis ya. Misalnya sebesar SB ya. Nah, nanti otomatis berarti S3 ini sama dengan S4 yang nilainya adalah SB karena dia bekerjanya secara isentropis. Nah, seperti tadi ya, untuk karakteristik dari refrigerator ya. Kalau refrigeran itu kan fluidanya ya. Nah, untuk karakteristik dari refrigerator ya, untuk mengukur efektivitas refrigerator itu digunakan COP atau coefficient of
performance gitu ya, di mana omega itu sama dengan heat yang diabsorb pada lower temperatur dibagi dengan networknya atau Qc per W ya. Networknya W-nya tadi sama dengan min Qc ditambah Qh, sehingga nanti kalau kita ekstrak gitu ya, persamaannya ini ya, persamaan 92 dengan 91 ini nanti akan diperoleh ya bahwa min W per QC ini sama dengan TC min TH per TC, sehingga nanti COP-nya ya itu bisa dihitung dengan menggunakan temperatur pada cold dan hot reservoir gitu ya, menjadi seperti ini, di mana omega sama dengan TC per TH min TC. Nah, sekalian saja saya beri catatan. Jadi untuk menghitung apa ya, seperti efisiensi ya dari suatu alat, kemudian koefisien of performance dari suatu alat itu nanti caranya bisa macam-macam ya. Jadi bisa dihitung dengan menggunakan panas dan kerja atau juga bisa dihitung dengan menggunakan temperatur. Kalau untuk siklus Otto, kemudian Otto engine, kemudian ada diesel engine dan juga ada turbin gas engine, nanti untuk menghitung efisiensi termalnya yaitu nanti bisa dari Q dan W, kemudian dari temperatur, dari rasio kompresi, rasio ekspansi, dan juga rasio tekanan. Nah, itu kalian harus paham ya, di mana item-item itu berada. Karena nanti kalau kalian diberikan data, itu kalian sudah tahu perlu nggak saya mencari data yang lain, atau dengan menggunakan data ini saya sudah bisa menghitung berapa efisiensi termalnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya tidak diketahui QC dan W-nya, gitu ya, dengan menggunakan temperatur cold dan hot-nya, itu kan Anda sudah bisa menghitung berapa koefisien performance-nya, gitu kan. Berarti kan sebenarnya keefektifan refrigerator, kalau dari sini kita bisa menyimpulkan itu dilihat dari seberapa besar sih temperatur yang bisa didinginkan gitu ya, dari temperatur lingkungannya, kan seperti itu. Nah, untuk persamaan 93 ini catatannya itu hanya ya, rumus ini hanya berlaku untuk refrigerator yang beroperasi pada siklus Carnot ya. Nah, di sini nanti menghasilkan nilainya ini adalah nilai yang maksimum yang mungkin ada dari refrigerator yang bekerja antara TH dan TC. Jadi T pada hot reservoir-nya dan TC pada cold reservoir-nya. Ini ya, jadi rumus ini hanya berlaku untuk refrigerator yang bekerja pada atau beroperasi dengan menggunakan siklus Carnot. Nah, ini misalnya nih kita punya refrigerator ya, dengan tingkat pendinginannya, istilahnya space dari cold reservoir-nya itu adalah 5 derajat Celcius, sedangkan temperatur di luarnya itu adalah 30 derajat Celcius. Nah, artinya koefisien of performance dari si refrigeratornya itu bisa dihitung dari rumus ini gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa rumus ini itu satuannya dalam Kelvin, sehingga nanti kalau Celsius harus dirubah dulu ke bentuk Kelvin, sehingga nanti ketemunya adalah 11,13 untuk koefisien of performance dari refrigerator yang bisa ya mempertahankan ya tingkat suhu di dalamnya itu adalah 5 derajat Celcius dan di luarnya itu adalah 30 derajat Celcius. Nah, sekarang kita ke yang kedua, yaitu vapor compression cycle. Nah, di sini sama ya, jadi ini nanti dia ini bekerjanya tidak bisa ya, bisa ideal, bisa juga aktual ya. Nanti kalau ideal itu berarti nanti pada kompresornya ini nanti ada yang bekerja secara isentropis. Tapi kalau nanti dia tidak ideal, artinya irreversible, maka nanti cenderung ya entropinya itu akan meningkat pada kompresornya sehingga ke yang angka 3 ini. Nah, supaya enaknya ya, jadi supaya nanti nggak ngantuk, ya dibaca oleh mana nih, kok nggak keluar? Sebentar. Nah, oke.
Dibaca oleh Latifuddin Amin. Nah, ayo. Ada Latifuddin Amin? Ada, Bu. Ya. Dua, the vapor compression cycle. Penjabaran, refrigeran, NH2, NH3, heron 12, propen, brin, CO2, dan lain-lain. Diuapkan di dalam evaporator. Kemudian keluar dikompresi ke dalam kompresor, maka akan menjadi uap superheated, T lebih besar dan P atau tekanan lebih besar. Kemudian keluar kompresor, uap refrigeran akan diubah fasenya menjadi cair jenuh di dalam kondensor. Dari cair jenuh, refrigeran diturunkan tekanannya dengan expansion valve delta H sama dengan 0, atau dengan menggunakan mesin engine turbin delta S sama dengan 0. Keluar expansion valve atau turbin, refrigeran berupa campuran uap jenuh ditambah cair jenuh masuk ke dalam evaporator. Masuk kembali ke evaporator ya. Oke. Nah, saya mau nanya fase-fasenya. Tadi itu udah Latifuddin Amin ya, saya catat. Yang kedua, Nora Ramadhani. Ada Nora Ramadhani? Halo? Ada. Ya. Oke, pada titik nomor 1. Nah, ini fasenya apa? Oke, jangan ke situ dulu. Ini ya, kubah ini kubah apa sih? Atau chart apa sih? Atau garis apa sih? Ayo, bisa nggak? Halo Nora? Ada Nora? Halo? Ayo, jangan lama-lama. Kalau nggak tahu, bilang nggak gitu. Jangan memperlama gitu. Halo? Nggak dengar, mohon maaf. Suaranya sangat kecil. Atau diketik di chat ya, karena nggak kedengeran suaranya. Ya, kita sudah mendapatkan jawaban Nora. Tidak tahu, Bu. Oh, iya, oke, tidak apa-apa. Afliat Flegon. Ada? Ada, Bu. Ya, itu garis apa itu? Garis saturated liquid, Bu. Segini loh, dari sini sampai sini. Sut. Dari sini sampai sini. Sebenarnya jawabannya udah benar ya. Saturated line ya, saturated line. Jadi karena nanti dibagi ya, untuk saturated liquid nanti yang di sebelah sini gitu ya, untuk yang saturated vapor yang di sebelah sini. Tapi kalau misalnya saya tunjuk ke kubahnya ini artinya adalah saturated line. Jadi garis jenuh ya. Oke, Ariba Aulia Rahma ada? Ada, Bu. Ya. Titik 1, ini fasenya apa? Gas bukan, Bu? Kok bisa gas? Ini saturated line loh. Oh, liquid, Bu. Itu saturated vapor. Oh iya, liquid. Liquid, yakin?
yakin. Salah. Rexivo, ada Rexivo? Rexivo Yuris Kusuma. Ada tidak? Tidak ada, saya coret ya. Oke, ingat ya, ujian nanti ada persentase absensi ya. Kalau persentase absensinya kurang dari standar, maka tidak boleh ikut UAS. Oke, Bu, mohon maaf itu belum jawab dah, Bu. tunggu dulu. Nanti saya ngecek soalnya saya tahu kamu udah tahu, Naim. Nah, nanti yang pinter kamu sendiri, teman-temanmu enggak gitu ya. Ya, nggak apa ya Naim ya. Gemes kayaknya Naim ya. Oke, Bimo Aryo, ada? Ada, Bu. Nah, titik 1, fasenya apa ini? Cair, Bu. Salah. Loh kok nggak pada bisa ya? Budi Setiawan kecuali Naim mungkin. Budi Setiawan ada? Ada, Bu. Ya. Titik 1, fasenya apa? Titik berapa, Bu? Titik 1. Jangan bikin emosi orang puasa ya loh. Titik 1, fasenya apa Budi? Cair, Bu. Salah. Loh, kok? Wah, ini berarti ujian UTS kemarin nilainya jelek-jelek ya, udah fix ya berarti ya. Oke. Kalista Karisavila. Ada? Ada, Bu. Titik 1, fasenya apa? Gas, Bu. Salah. Wah, ini kebangetan ya kalian ya. Udah sampai termo, masa untuk mengenali diagram fase kayak gini aja nggak paham ya. Wah, nanti akan saya tanya-tanya lagi nih ya. Oke, Naim, titik 1, fasenya apa Naim? Liquid sama gas, Bu. Ya, Satu gas. uap-uap ya, uap. Jadi, buka lagi ya. Berarti ini PPT-nya yang saya kasih ya, yang saya buat dengan sungguh-sungguh ternyata tidak dibaca sama kalian ya. Jadi di sini itu adalah ya, ini pada bagian ini itu adalah saturated liquid, yang sebelah sini adalah saturated paper ya. Artinya di dalam kubah ini adalah campuran. Ini adalah campuran liquid plus paper. Nah, kalau titik sini ya ini sebenarnya sudah ditulis sama di bawah sini, campuran antara uap jenuh dan cair jenuh ya. Karena apa? Karena dia di dalam vapor. Kalau di sini itu adalah saturated liquid ya. Kalau dia titiknya itu istilahnya bersinggungan dengan kurva ini yang sebelah kiri ini, artinya dia fasenya adalah cair jenuh. Kalau bersinggungan di sebelah kanan dengan garis di sebelah kanan, berarti dia fasenya adalah uap jenuh ya. Berarti di antaranya di dalam sini dia fasenya adalah campuran liquid dan vapor. Di luar sini ini ya kemungkinan di sini itu adalah subcool atau liquid ya. Kemungkinan di sini nanti ada padat ya. Kita nggak tahu ini gas atau apa nanti senyawanya tergantung ya. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah superheated. Nah, sudah saya terangkan. Saya ulangi berarti Citra Nur Ayu. Halo Citra. Iya, Bu. Titik 4 fasenya apa? Uap superheated. Titik 4 loh. Duh, kalian ini parah sekali sih. Campuran antara uap jenuh dan cair jenuh, Bu. Salah. Karena saya bilang campuran liquid dan vapor ini ya, saturated liquid ya, dan saturated vapor itu ada di dalam kubah. Kalau tadi berhimpitan dengan yang lain sebelah kiri, berarti tadi fasenya apa di sini? Saturated liquid, Bu. Iya, saturated liquid ya. Di 4 ini adalah saturated liquid. Oke. Kemudian Destia, ada Destia?
Ada Ibu. Ya, Ada. titik 2. Fasenya apa? Uap jenuh. Uap jenuh, ya betul. Ya. Tolong menyingkir dari keramaian ya, itu yang membuat Anda tidak. Lagi di kampus Ibu. Iya, ya di kampus temennya suruh jangan ganggu gitu ya. Oke. Nah sekarang tadi Destia bisa ya, kita ke sebelum istirahat sholat asar ya, ini dirampungkan dulu. Deva Afriga, ada Deva? Ada Bu. Ya, titik 3 aksen dan 3 fasenya apa? Vapor Bu. Lebih spesifik? Superheated. Ya, superheated. Nah, oke. Berarti tidak semua ya, tapi beberapa yang saya panggil kebetulan tidak paham ya, masih belum paham. Semoga di sini sudah paham. Nah, sehingga nanti dari sini ya kita bisa menguraikan proses-proses yang ada di sini, di mana refrigeran ya, maksudnya tadi yang dibaca, refrigeran ini bentuknya kan macam-macam ya, bisa amoniak, bisa freon, bisa propan, bisa brine, bisa CO2. Nah, ini diuapkan di evaporator ya, diuapkan di evaporator ya. Dia itu dari titik 1 artinya fasenya itu campuran ya, campuran antara uap jenuh dan cair jenuh ya. Nah, kemudian ya keluar dari evaporator kan titik 2 nih ya, itu fasanya udah saturated vapor. Nah, kemudian dari saturated vapor ini dia dikompresi ya di dalam kompresor, maka nanti sampai dengan titik 3 aksen atau 3 ya, tergantung nanti dari prosesnya, dia itu isentropis atau irreversible ya, maka nanti di sini itu fasanya sudah berubah jadi dari saturated vapor menjadi superheated vapor ya. Nah, kemudian diembunkan di dalam kondenser. Dalam kondenser ini terjadi pengembunan dan juga terjadi pengeluaran panas atau penghilangan panas ya. Nah, di sini dari superheated ini pertama itu suhunya diturunkan dulu gitu ya. Karena dia superheated maka nanti dia akan mengalami 2 panas ya. Istilahnya di sini ada sensible dan ada laten gitu ya. Yang pertama dia diturunkan dulu suhunya ya sampai dengan suhu tertentu ya. Kemudian nanti setelah itu dia baru dirubah fasanya. Jadi diturunkan ya sampai nanti temperaturnya ke saturated vapornya ya. Kemudian nanti baru dicairkan gitu ya atau diembunkan ya sampai dengan pada T tertentu pada tekanan konstan sampai dengan saturated liquid. Nah, dari saturated liquid ini kemudian dia diekspansi ya, si refrigerannya itu diekspansi sehingga tekanannya turun ya. Kalau tekanan turun otomatis temperaturnya turun ya, sehingga nanti dari yang saturated liquid kalau diekspansi maka dia nanti akan terbentuk 2 fasa. Ya, jadi sebagian liquidnya itu akan menguap ya, sehingga nanti di sini terbentuk campuran saturated vapor dan saturated liquid ya. Nah, nanti kapan-kapan saya minta satu orang untuk menjelaskan perubahan fasa yang ada di sini ya. Kenapa kok bisa terjadi perubahan fasa? Ya. Nah, jadi alat-alatnya yang ada pada vapor compression cycle ini terdiri dari 4 ya. Jadi ada evaporator, kompresor, kondensor, dan juga ada alat ekspansi, dalam hal ini throttle valve gitu ya. Nanti kalau throttle valve artinya delta H sama dengan 0, tapi kalau pakai turbin maka delta S-nya sama dengan 0. Nah, baik, supaya belajarnya tenang, kita istirahat sholat asar dulu ya. Jadi supaya nanti tidak ada beban. Mohon izin untuk teman-teman yang beragama lain supaya kami bisa sholat dulu ya. Mohon toleransinya. Diizinkan ya? Ya, Bu. Ya, oke. 15 menit ya. Sekarang jam 15.13 sampai dengan
1528. Kita kembali ke 1528. Yang tidak sholat ya, tolong dipelajari ya, ini tidak akan saya off